beliau berhasil menyampaikan bahwa mudah-mudahan posisi saya di tengah ini menjadi penenang buat kedua paslon lain. 02 tuh di atas. Nah, posisi keduanya itu baik yang mereka tempatkan Mas Ganjar atau Anies Baswedan, ini selisihnya jauh. Nah, ini kayaknya nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Nah, yang mewek-mewek ini ngapain nangisin orang yang nasibnya jauh lebih baik dari mereka? 5 putra terbaik Indonesia. Saya potong dong, kok 5? Iya bang, yang satunya itu kan putra presiden gitu kan. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Main TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya dalam program Lugas. Yang kali ini saya berhasil menghadirkan atau mengundang tokoh muda yang merupakan juga bagian dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud di Direktorat Keagamaan. Kemudian juga dia sebagai tokoh NU Jakarta, pengurus NU Jakarta, Haji Husni Mubarok yang biasa dipanggil dengan Bang Haji Husni. Bang Haji Husni, apa kabar Bang Haji? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Terima kasih udah hadir ke tempat kami di Main TV ini. Mudah-mudahan ini tidak hanya satu kali, suatu saat bisa kita undang kembali. Amin. Kali ini saya ingin minta komentar Bang Haji Husni ini soal debat capres yang baru terjadi beberapa hari yang lalu. Antara nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ini kan ada yang sampai nangis-nangis itu. Nah, menurut pandangan Pak Bang Haji Husni itu gimana soal debat? Iya, jadi terima kasih sebelumnya Kiai Taufik Damas, senang sekali berada di Main TV. Saya pikir bukan hanya saya yang merasakan ya, tapi juga seluruh teman-teman pemenangan, bahkan saya kira juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bahwa yang berhasil mendapat simpati publik ketika itu saya yakin adalah Mas Ganjar Pranowo. Karena dengan ketenangan pikirannya, kemudian secara psikologis juga membawa tanpa terbawa emosionalnya ketika dua pasangan calon lain itu terbawa emosi masing-masing. Sampai kemudian Mas Ganjar itu berupaya menenangkan karena posisinya yang di tengah. Beliau berhasil menyampaikan bahwa mudah-mudahan posisi saya di tengah ini menjadi penenang buat kedua paslon lain. Betul, karena dua paslon yang lain ini sampai kayaknya nggak sempat salaman terakhir itu ya. Nah, itu. Mudah-mudahan saya didudukan di tengah memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Jadi pada akhirnya kita punya kesimpulan gini, Pak Kiai Taufik. Mas Ganjar ini sudah berhasil menciptakan gelombang ombak besar. Dan kemudian kita menikmati dengan senang bekerja, kemudian berselancar di atasnya. Kira-kira seperti itu. Iya, karena memang memukau ya. Memukau Pertama sekali. tenang, retorikanya juga rapi, dan fokus pada masalah-masalah yang memang jadi tema pada perdebatan. Nggak ada ya nyerang-nyerang itu, nggak ada sebetulnya ya. Nggak ada. Jadi saya pikir Mas Ganjar itu tidak lari dari konteks, gitu kira-kira. Nah, ketika paslon 01 mencoba mungkin memancing emosi dengan membawa ranah itu, dan Mas Ganjar tetap kok dalam konteks di pertahanan keamanan. Kecuali mungkin ketika itu pun saya pikir bukan berdasarkan kebencian ya, tapi berdasarkan kritik apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Misalnya kenapa yang dibeli pesawat usang gitu, pesawat bekas. Saya pikir itu kan sangat-sangat rasional gitu pertanyaannya. Dan saya senang kalau nanti Bapak dalam forum ini menjelaskan ide Bapak untuk membeli pesawat bekas. Dan harusnya kan dijawab aja apa adanya. Termasuk soal prestasi Kemenhan ya. Setelah mendapatkan anggaran yang besar, bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan di dalam kementerian itu. Itu kan sesuatu yang sebetulnya harus dijawab aja, nggak usah kemudian ngelambiar kemana-mana. Jadi tidak ada yang meminta membuka rahasia negara kan. Iya, tapi gini gitu, Pik. Kami kok melihatnya ini ketika itu 02 ini, Pak Prabowo ini kalah sejak di awal. Itu mungkin yang pada akhirnya kalah outfit. Jadi dia itu membawa suasana, mengajak Mas Ganjar untuk
seperti dia gitu loh, membantu dia agar mungkin enak dengan 01 dengan pemirsa juga. Tapi kan pada akhirnya Mas Ganjar harus menyampaikan apa yang dibutuhkan rakyat. Betul. Termasuk transparansi yang ada di Kemenhan. Adapun kalau menyampaikan hal-hal yang mungkin dianggap kritik, itu kan hal yang wajar. Namanya juga debat. Kalau nggak mau dikritik ya halal bihalal saja, tidak perlu debat. Betul. Nah kemudian mengomentari ini, Kiai Taufik, penting sekali ya. Terkait tangisan-tangisan itu. Saya kok jadi lucu gitu. Lucu. Pak Prabowo ini udah punya pengalaman kalah. Ya. 2 kali kalah di Capres, 1 kali kalah di Cawapres. Dan biasa-biasa saja. Betul. Sampai kemudian Pak Jokowi punya rasa empati ke beliau, diajak bergabung untuk membantu menjadi menteri. Ya. Masyarakat secara luas kan melihat ini biasa-biasa saja sebetulnya. Artinya dia sudah pernah punya pengalaman debat, punya pengalaman bahkan kalah dalam pemilu gitu ya. Nah, ketika kita dipertontonkan dengan media sosial yang begitu ramai dengan suara-suara tangisan, kesedihan-kesedihan yang menurut kita lebay, ini malah nggak bagus loh. Nggak ada nilai edukasinya buat masyarakat. Betul. Gitu. Dan itu mungkin diharapkan agar masyarakat kemudian ikut berempati. Dengan tangisan itu. Padahal ya kemudian juga ada counter. Saya pribadi bilang pernah ketemu dengan anak kecil mengais botol. Saya dekatin, saya kasih uang. Nggak terasa tuh air mata netes gitu nangis. Saya menangisi orang yang memang nasibnya lebih buruk dari saya. Saya lebih baik dari dia. Nah yang mewek-mewek ini ngapain nangisin orang yang nasibnya jauh lebih baik dari mereka? Kan begitu kan? Iya, seperti itu kita. Nah, soal kemudian ada wacana atau omongan di berbagai media sosial, ada yang bernafsu ingin Pilpres ini 1 putaran. Terutama dari kelompok 02 ini. Iya. Di obrolan-obrolan di media sosial. Iya, pertama kita itu ya karena di tim pemenangan ya, kita sebetulnya tuh mengapresiasi juga apapun yang dilakukan oleh tim pemenangan di paslon lain, kita mengapresiasi lah. Silakan saja. Kita menghargai itu sebagai bentuk dari upaya. Ya namanya juga ikhtiar, kan kira-kira begitu. Kan targetnya harus tinggi ya. Nah, soal terrealisasi atau tidak urusan lain. Iya, tapi yang menarik ya Taufik, kalau kita ke lapangan, kita bersama masyarakat, kita tanya, percaya nggak? Atau mungkin nggak Paslon 1, Paslon 3 kemudian menyatakan bahwa ini hanya 1 putaran. Gitu. Mereka menjawab nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan yang saya tanyakan ini bukan hanya, maaf, mereka yang memilih ke Mas Ganjar loh. Mereka juga yang memilih ke pasangan Amin misalnya. Atau bahkan masyarakat yang belum menentukan sama sekali. Betul. Mereka mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin 1 putaran. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa ini paslon diisi oleh orang-orang hebat. Putra-putra terbaik Indonesia. 5 putra terbaik Indonesia. Saya potong dong, kok 5? Iya bang, yang satunya itu kan putra presiden. Gitu kan? Iya betul. Jadi nggak mungkin kata mereka. Ini pasti 2 putaran. Yang jadi cawapres pun juga melalui keputusan MK. Itu kan? Nah apalagi yang kayak gitu. Iya. Tapi ketika kita di lingkungan atau teman-teman bahkan di masyarakat yang mendukung Mas Ganjar, Prof Mahfud, mereka yakin, bahkan keyakinannya itu sama seperti mereka. Kita bang yang bisa 1 putaran gitu malah. Betul. Jangan-jangan yang masuk putaran kedua nanti justru nomor 1 sama nomor 3. Jangan-jangan. Ya namanya pantas kita berdoa untuk itu kira-kira. Ya pantas lah. Siapapun boleh. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 berharap 1 putaran dan mereka menjadi pemenang, ya boleh, namanya juga orang berharap, betul gak? Siap. Tapi kan harus dilihat kondisi real di tengah masyarakat. Kalau pandangan Bang Haji Husni soal survei-survei ini bagaimana ini? Yang untuk sementara bagi sebagian besar tuh ya tentu nomor 2 unggul ya. Iya. Saya melihat normatif ya. Normatif. Di lingkaran kita sendiri, di tim 03 itu juga kita punya data, kita juga punya survei yang jauh lebih menempatkan posisi Mas Ganjar bahkan di atas 2 paslon lain gitu. Nah, kemudian secara publik juga menilainya gini, Kiai Taufik. Ini kok tingkat jedanya atau tingkat selisihnya jauh banget ya, antara 02 dengan 03 atau 01. Iya. Jadi kan survei ini ada yang naikin 02 tuh di atas. Nah, posisi keduanya itu baik yang mereka tempatkan
Mas Ganjar atau Anies Baswedan, ini selisihnya jauh. Nah, ini kayaknya nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Berbeda sekali dengan survei-survei di awal gitu loh. Nah, pada akhirnya publik tuh menilai. Bahkan kemudian bagian dari tim survei malah menjadi bagian tim pemenangan 02. Ini kan lucu. Publik, lucu. Publik itu nggak bisa dibohongi dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Betul. Ini berarti rekayasa, ini permainan gitu. Jadi publik nggak bisa disalahkan kalau umpamanya menganggap survei ini ternyata upaya propaganda gitu. Propaganda, menggiring opini. Harusnya survei itu kan metode ilmiah menangkap suara rakyat, bukan memframing, mengarahkan gitu. Betul. Nah, wajar kalau masyarakat berpikir seperti itu. Ya, lembaga survei nggak boleh marah kalau ada masyarakat yang berpikir seperti itu. Namanya sudah di publik, orang boleh menilai positif atau negatif. Nah, Bang Haji Husni, terakhir ini, Bang Haji Husni juga kan pengurus PWNU DKI Jakarta. Iya, betul. Pilpres ini kan juga berpengaruh di dinamika internal Nahdlatul Ulama secara nasional. Bagaimana pandangan Bang Haji Husni tentang apa yang terjadi di tengah warga NU, pengurus NU dan lain sebagainya? Saya sejak awal menyampaikan gini ke Taufik, ke teman-teman di lingkungan Nahdlatul Ulama, terutama di NU Jakarta ya. Nahdien ini adalah kelompok manusia yang bebas. Betul. Manusia merdeka yang punya kebebasan dalam memilih pemimpin. Mereka hanya dibatasi dengan kaidah-kaidah yang maslahat. Memilih pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan. Betul. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Betul. Mereka memilih pemimpin karena melihat pemimpin ini atau calon pemimpin ini dapat memberikan maslahat, manfaat kepada umat. Itu yang menjadi landasan dasar. Betul. Nah, terkait lembaga Nahdlatul Ulama ini punya fatsun, punya aturan main. Apa aturan mainnya? Nggak boleh keluar dari Khitos 1926. Nggak boleh kemudian Nahdlatul Ulama secara lembaga, baik badan otonomnya, kemudian lembaganya, atau hierarki di bawahnya, PWNU, PCNU, MWC, dan lain sebagainya itu memberikan dukungan secara resmi, politik. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Dilarang. Itu ada di aturan organisasi kita. Nah, saya pikir Ketua Umum PBNU ini sejak awal kan alhamdulillah, beliau itu menyampaikan terkait netralitas NU. Nggak boleh NU bermain di tataran politik praktis. NU itu wilayahnya adalah politik kebangsaan. Betul. Nah, ketika saat ini kita lihat fenomena di lapangan yang cenderung teman-teman saya sebut mungkin oknum karena secara NU kelembagaan juga tidak ada pemaksaan. Saya sampai saat ini belum melihat tuh. NU secara kelembagaan mendukung pasangan calon misalnya, itu saya belum lihat. Tapi mungkin kalau oknum pengurus yang mengarahkan, membawa-bawa NU untuk memilih pasangan calon ini gitu misalnya, nah itu saya pikir harus ditindak. Jadi PBNU itu harus tegas, punya komitmen sejak awal gitu, seperti di awal. Dipakai untuk nomor berapapun harus tegas. Harus tegas dong, nggak boleh. Jangan pakai nomor ini dibiarkan, pakai nomor yang lain tidak ditindak, umpamanya gitu. Oh, jangan. Jadi gini, Taufik, karena kita membangun semangat politik kebangsaan dengan aturan main yang sudah ada, itu kan terikat. Baik dari pemimpin terbesar atau tertinggi NU, Rois Amnya, sampai kemudian Katib Amnya, sampai kemudian Ketua Umum, sampai kemudian ke bawah-bawahnya PWNU dan PCNU lain, itu terikat dengan itu. Jadi secara kelembagaan memang nggak boleh NU mendukung, bahkan mungkin misalnya deklarasi nggak boleh. Tapi kalau secara personil kita pengurus, kita ada di tim pemenangan, sah-sah saja, boleh saja. Kemudian pengurus mengarahkan kepada pasangan 01 kah, 02, 03, silahkan saja. Tapi kalau melekatkan kelembagaan NU-nya dan kemudian memaksa anggota jamaahnya, bawahan-bawahannya untuk ikut dengan dia karena NU-nya, nah ini yang nggak boleh. Clear lah kalau dalam hal itu clear. Saya pikir nanti pun akan ada penolakan dari masyarakat Nahdien terutama kalau memang NU ini bermain di wilayah politik praktis. Insya Allah semuanya akan berjalan baik-baik saja. Iya. Mungkin terakhir mohon izin Pak Taufik Damas, kita juga melihat kan dalam NU ini
ada NU struktural, Iya. yang dari mulai PBNU, PWNU dan lain sebagainya, berikut Banom dan lembaga-lembaganya. Ada juga NU kultural. Iya. Ya, kultural ini mungkin tokoh-tokoh, kiai-kiai, ulama-ulama NU yang tidak di struktural, Oke. tapi beliau ini punya pengaruh-pengaruh besar. Betul. Gitu. Nah, kemudian pada akhirnya beliau ini mengarahkan. Nah, itu sah-sah saja kalau Sah itu dong, kalau kultural, sah. mengarahkan kepada pasangan calon. Iya. Dan ini nggak boleh kemudian dibatasi, nggak boleh kemudian ada istilahnya pemaksaan bahwa kiai ini ke sini, kamu jamaahnya harus ikut. Nggak bisa juga di NU, nggak biasa dengan tradisi seperti itu. Artinya Begitu, Pak Kiai. beda dengan pilihan kiai juga biasa-biasa aja. Betul. Karena bagaimanapun kita tahulah untuk urusan takzim oke, tapi kalau soal pilihan politik beda ya, itu bukan berarti keluar dari konteks takzim. Ya, betul. Karena kita semua setelah dari pesantren juga kemudian kan punya pengalaman yang beda-beda. Betul. Akhirnya membentuk kepribadian kita dan juga membuat kita bisa berpikir tentang siapa yang akan kita dukung. Oke. Betul, Kiai. Terima kasih Bang Haji Husni Terima atas kasih, kehadirannya Kiai Taufik dan juga informasi serta banyak yang tadi kita dapatkan dari beliau. Mudah-mudahan nanti kita bisa undang lagi. Amin. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.